Oke, sesi berikutnya kita belajar tentang foto vertebra ya. Bersama dengan foto kranium tadi, ini adalah tulang-tulang aksial ya. Ini tadi yang saya bicarakan di depan ya. Nah, tadi yang dibicarakan hanya sedikit, yaitu kecerdasan linguistik yang menyangkut cara kita berbicara, cara kita memilih kata-kata, mimik yang kita tunjukkan ketika kita berbicara, intonasi dan sebagainya. Ternyata di dalam kesehariannya masih banyak kecerdasan yang harus kita miliki ya, untuk menempatkan diri kita menjadi orang-orang yang terhormat, yang bisa diterima oleh banyak orang. Kecerdasan yang lain adalah kecerdasan logika atau matematika ya. Jadi kata-kata satu dengan kata-kata lainnya harus nyambung, logis ya. Nah, intelektual, kaum intelektual tentu akan berbicara memakai itu kecerdasan logika itu. Kalau sampai ada yang tidak logis ya mungkin punya maksud-maksud tertentu. Kecerdasan visual itu ya mudah ingat lah gitu. Jadi coba betapa senangnya ketika saya di Jogja misalnya pada pertemuan radiologi disapa oleh seseorang dokter juga ya biasa saja. Selamat siang Dokter Ardi, dia jemput saya, bukan selamat siang itu lah. Selamat siang Dokter Ardi. Coba senangnya saya tidak kenal dia, tapi dia bisa jemput saya. Akhirnya saya, oh iya selamat siang, maaf Anda siapa? Kalau dia lebih muda, saya dulu ikut belajar sama dokter, nama saya gini. Itu karena apa? Dia cerdas di dalam mengingat-ingat wajah seorang. Saya setelah dia ngomong baru saya ingat. Nah, kalau saya cerdas mungkin langsung saya ingat, oh itu si Muhammad dulu yang kuliah. Kecerdasan kinestik. Jadi ketika saudara berbicara kan saudara ikut memperagakan. Seperti saya bicara begini, tangan saya bergerak gitu. Jadi saudara harus pandai menempatkan diri ketika harus bergerak. Kalau di hadapan teman boleh tangannya macam-macam, tapi di hadapan orang yang lebih tinggi dari kita, misalnya penguji atau orang tua atau pejabat atau apa, ya kita harus menjaga supaya kinestik kita sewajarnya. Kecerdasan musikal itu biasanya orang yang mau menikmati hidup itu ya, itu bisa menghibur diri, bisa membuat sesuatu yang wajar-wajar menjadi menyenangkan untuk dirinya sendiri dan orang lain ya. Kecerdasan interpersonal dan intrapersonal itu wajar. Kecerdasan natural ini kadang-kadang seorang pemain teater itu pandai ini gitu. Meskipun dia memerankan orang lain, tapi dia seolah-olah dirinya dia, karena memang ketika dia bermain sandiwara, bermain film, sinetron, memang harus berbuat seperti itu. Tidak semua orang bisa ini, tidak semua orang bisa. Tapi seandainya saudara bisa, saudara mau berhadapan dengan siapa gitu ya, misalnya ini pernah saya lakukan ketika saya hair tidak lurus-lurus, akhirnya saya membuat mimik memelas itu, akhirnya saya meluruskan gitu. Jadi itu trik-trik cara-cara kita untuk bisa survive di masyarakat. Tambahan ya. Kalau radiologi kembali ya ke radiologi. Misalnya radiologi saraf, neurologi itu banyak gambar-gambar pencitraan, baik X-ray, CT scan, MRI, USG bahkan ya, atau scanning nuklir ya, itu banyak sekali. Kemudian kasus neurologi biasanya kronis ya,
lama gitu. Kadang-kadang sakitnya lebih lama dari sembuhnya gitu. Ya, jadi kita harus punya data yang dulu. Jadi foto-foto yang dulu ada sangat penting itu untuk evaluasi. Semua modalitas bisa digunakan untuk pemeriksaan radio. Ya. Oke. Nah, ketika kita melewati IOC ini responsi, ya, mahasiswa banyak karena sibuk belajar, dia seolah belajar itu untuk tutornya. Jadi role-role yang ada di buku pengantar skill lab itu seolah harus ditunjukkan kepada tutornya, dan dia berhadapan dengan tutor, jadi dia berbicara sama tutor. Itu salah. Tutor di situ, penguji di situ hanya mengawasi saudara, melihat, kemudian mencatat, menilai. Sebetulnya yang saudara hadapi adalah pasien. Jadi mahasiswa harus ingat itu. Jadi apalagi dalam responsi harus ingat bahwa mahasiswa melakukan peragaan ini yang diawasi, dinilai, dan oleh tutor. Mahasiswa melakukannya ini dengan sesungguh-sungguhnya berhadapan dengan pasien, meskipun itu pasien simulator atau manapun. Tutornya ngawasi saja. Jangan setelah saudara lagu-lagu berbuat refleks fisiologis begini, refleks patologis begini, sambil lihat sama tutornya, minta persetujuan, benar apa tidak? Tidak. Tanpa dilihat tutornya, pengujinya sudah lihat. Yang saudara tunjukkan bahwa yang saudara lakukan itu tunjukkan pada pasien. Itu yang saudara harus pahami, ya, jangan sampai lupa. Pemeriksaan foto vertebra. Vertebra itu ada banyak, cervical, thoracal, lumbar, sakral, kemudian coccygeus. Ketika saudara harus memeriksa vertebra cervical misalnya, ambil foto vertebra cervical. Nah, foto radiologi kebanyakan tidak 1-2, mesti minimal 2 proyeksi maksudnya. Karena dengan 2 proyeksi itu kita bisa membuat imajinasi seolah-olah organ yang kita periksa itu ya 3 dimensi seperti sesungguhnya. Nah, itu memerlukan kecerdasan sendiri di dalam mengolah image itu menjadi hal yang logis. Kalau foto ini 2 arah, AP dan lateral, kita cari dua-duanya. Kita pasang dua-duanya kalau light cast-nya cukup. Kalau light cast-nya tidak cukup foto 2, ya ganti. Atau mungkin fotonya justru 3 atau 4. BNO 3 posisi, itu fotonya 3. Foto cervical itu fotonya 4, ya. AP, lateral, dan oblik. Loh, kan cuma posisinya AP, lateral, dan oblik. Kenapa fotonya 4? Ya. Nah, saudara tahu kalau AP ya AP, tidak bisa digantikan oleh PA. Kalau lateral ya lateral, ya. Nah, ini lateral kanan sama lateral ini sama. Jadi bisa digantikan. Kalau oblik dua foto, yaitu oblik kanan dan oblik kiri, karena objek yang dilihat memang 2. Foto cervical oblik itu untuk melihat foramen intervertebra. Jadi cervical kalau itu foto cervical. Foramen intervertebra itu di kanan dan kiri, ya. Adanya di lateral dorsal. Ya. Jadi untuk bisa melihat kita buat foto oblik kanan untuk melihat foramen yang kiri, kita buat oblik kiri untuk melihat foramen yang kanan. Jadi seri foto itu harus sudah tersiap. Kemudian saudara pasang di light cast, ya, sesuai dengan posisi anatomi, identitas dilihat, markernya dilihat, ya. Nah, lalu ditentukan posisi, proyeksi foto ini apa. Kalau ini foto vertebra lumbar, ya,
Yang ini lateral, yang ini AP. Lumbal jarang dibuat PA. Nah, ini kenapa? Lumbal kok dibuatnya AP? Ya, saudara berpikir sebentar. Ya, kita lihat tubuh kita atau perut kita lihat. Ya, kira-kira vertebra lumbal itu letaknya di mana? Di depan apa di belakang? Lebih ke bagian depan apa lebih ke bagian depan? Kalau tubuh kita lihat, sternum itu ada di depan pasti. Ya. Nah, ini servikal contohnya. Vertebra itu lebih banyak terlihat dari belakang. Letaknya memang di belakang. Kita tahu kembali ke radiologi dasar bahwa objek itu akan lebih baik tergambar kalau ditempatkan dekat dengan film. Karena sinar Roentgen itu tidak sejajar, sehingga mengenai objek dia akan terjadi magnifikasi. Karena di sana ada umbra, ada penumbra. Nah, kalau objek itu jauh dengan film, maka magnifikasinya gede, jadi berubah, tidak sesuai dengan natural adanya. Kalau dia dekat dengan film, maka magnifikasinya tidak banyak. Harus diketahui kalau magnifikasinya gede, gambar itu menjadi tidak tajam. Kalau penumbranya kecil itu tajam, kalau penumbranya gede itu gambar tidak tajam. Karena vertebra kalau tak lebih dorsal, maka pasien dibuat foto AP, pasien tidur supine, kemudian difoto dari atas ke bawah. Jadi fotonya AP. Kalau lateral boleh kanan, boleh kiri. Kita lanjutkan dulu sepeda ketinggalan. Setelah kita tentukan posisi proyeksinya, diteliti pasti ada artefak ya, kamera tadi, ditunjuk masing-masing, disebut bagian-bagian foto yang dinilai. Yang kita nilai apa? Jadi kalau kranium kita sebut tulang tulangnya, kalau vertebra ya kita sebut tunjuk korpusnya, tunjuk prosesusnya, tunjuk diskusnya. Kalau normal oke, dibilang normal. Kalau ada kelainan saudara deskripsi ya. Deskripsi seperti tadi disebutkan warna, bentuk, besar, batas, jumlah, letaknya, dan organ lain yang terpengaruh. Kemudian dicari organ-organ lain yang terpengaruh oleh kelainan tadi. Misalnya ada efusi pleura di kanan gitu, tentunya kalau terlalu banyak dia akan mendesak jantung. Nah, jantungnya dinilai, ternyata jantungnya bergeser ke kanan atau tidak bergeser. Lah, kalau tidak bergeser, kesuruman tadi tidak mendesak jantung, jadi apa? Gitu. Oke. Kembali ke vertebra ya, vertebra cervical ada 7, torakal 12, lumbal 5, sacrum 5 ruas tapi bersatu ya. Dan kalau psikis itu bisa 3, bisa 4, itu arahnya tidak tentu. Ini foto vertebra cervical. Foto vertebra cervical AP kita bisa melihat di sini. Ya. Ini korpusnya. Ya. Ini prosesus spinosus. Ya. Ini di sini ada prosesus transversus. Ya. Ini pedicle. Ya. Pedicle itu tempat persendian atas dan bawah. Ini diskus intervertebra. Ya. Ya. Ini proses spinosus seolah terletak di lebih bawah dari korpusnya. Ya memang itu. Proses spinosus itu arahnya bukan horizontal tapi agak ke bawah. Proses spinosus. Ya. Nah, kadang-kadang orang yang lehernya pendek atau orang gemuk, fotonya tidak bisa memperlihatkan seperti ini. Ya, kita hitung 7 itu dari mana? Dari atas kita tidak tahu, dari bawah aja. Yang ada kostanya ini pasti vertebra torakal 1. Ya. Lalu kita ke atas ya.
Ini C7, C6, C5, C4, C3, C2 tidak tampak, C1 apalagi. Nah, ini mungkin pasiennya gemuk. Kalau di sini lateral kita bisa melihat. Nah, yang ada vertebranya ini adalah T1, torakal 1. Atasnya ini C7, C6, C5, C4, C3, C2, C1. Cocok. Nah, vertebra cervical ya, ada kekhususan. Kekhususan pertama ini C7, cervical 7, itu proses spinusnya paling panjang, prominent namanya. Nah, ini bisa diraba. Makanya ketika dibuat foto torak itu menjadi marker, oh di situ C7, jadi sinarnya harus sampai di situ supaya toraknya tidak terpotong. C7. Yang lainnya lebih pendek dari situ. Kemudian proses spinosus nomor 2 paling gede. Nah, ini paling gede nomor 2. Korpusnya juga paling gede karena di sana kan punya dens juga dia. Karena C1 tidak punya korpus, cervical 1 tidak punya korpus, cervical 2 paling gede. Itu kekhususan. Kekhususan foto cervical yang lainnya adalah proses transversus itu berlubang karena di sana ada arteri vertebra. Setelah kita menilai korpus, kita nilai proses spinosus, kita nilai diskus intervertebra. Pada foto lateral kita bisa melihat ini. Pada foto AP ya kita hanya bisa melihat korpus, diskus dan vertebra. Ya. Yang lainnya foramen kita tidak bisa melihat. Nah, foramen intervertebra kita lihat pada foto cervical oblik. Ya. Ini R ya, jadi oblik kanan. Pasiennya posisinya miring ke kanan, posisi tidur supine ya. Pasiennya miring ke kanan, atau kalau berdiri ya pasien menghadap ke depan, lalu miring ke kanan 45 derajat. Ya. Jadi di belakangnya dia ada film, di depannya dia ada pesawat ronsen. Nah, pasiennya dirotasikan sehingga dia miring 45 derajat ke kanan. Nah, ketika difoto maka terjadi seperti ini. Kodenya R, miring kanan, ya. Kita bisa melihat foramen intervertebra. Foramen yang dibentuk oleh vertebra di atas dan vertebra di bawahnya. Di bawah pedikul. Ini foramen intervertebra. Tapi yang terlihat di sini bukan foramen intervertebra yang kanan, tapi yang kiri. Ini foramen intervertebra yang kiri. Kalau obliknya kiri, yang kelihatan ini foramen intervertebra yang kanan. Ya. Lalu kenapa ini harus ditunjukkan? Ya. Karena di dalam foramen tadi, foramen ini dibentuk oleh sulcus yang di atas sama sulcus yang di bawah ya. Jadi kalau pisah-pisah tidak ada foramennya. Foramen ini tempat keluarnya saraf-saraf perifer, saraf-saraf spinal. Saraf spinal keluarnya dari foramen-foramen ini. Ya. Jadi pada proses penuaan orang-orang yang lanjut usia seperti saya gini nih, tubuh banyak osteofit, tubuh banyak perkapuran ya, osteofit. Nah, osteofit itu banyak tumbuh di sekitar sini sehingga dia menonjol atau mendesak foramen, jadi foramennya menjadi sempit. Nah, yang menonjol ini yang akan mengiritasi nerve spinal lagi. Lalu orang mengeluh sakit, kesemutan sampai dengan parese sesuai dengan tingginya saraf yang teriritasi tadi. Ini jadi penting karena cervical ini sarafnya semuanya ke anggota atas ya. Kalau anggota gerak bawah itu sarafnya berasal dari lumbar. Jadi kalau di sini ada taruhlah trauma atau
degenerasi atau bahkan keganasan, itu maka kesakitannya, keluhannya sesuai dengan letak traumanya tadi. Oke, ini foto oblique dibuat agar arah sinar anterolateral ke dorsomedial. Nggak sulit 45 derajat. Dimaksudkan untuk melihat foramen intervertebra, oblik kanan untuk melihat foramen yang kiri, oblik kiri untuk melihat foramen yang kanan. Sering foramen ini menjadi sempit karena pertumbuhan osteofit. Ini kekhususan vertebra cervical tadi. Proses transversus itu ada lubang foramen transversus namanya, tempat lewatnya arteri vertebra. Ini kira-kira gambar dari kolumna vertebralis, mulai dari cervical, thoracal, lumbar, sakral, kemudian coccygeus di sini. Ya. Kelengkungannya seperti ini. Yang ideal adalah cervical itu lordosis, thoracal kyphosis, lumbar lordosis lagi, sacrum kyphosis, coccygeus tidak tentu. Lah, apa untungnya seperti ini kelengkungannya? Karena ini membawa beban dari atasnya, mulai dari kranium, badan dan sebagainya. Kalau bebannya dari atas ini, posisinya melengkung ini, maka bebannya akan dibagi ke lateral, ke depan. Tapi kalau lurus, ya, misalnya ini lurus, ya seluruh beban akan tertumpu di daerah sini, lumbar satu, lumbar. Oh, tidak bisa, sana tidak bisa. Enggak bisa, kata tadi itu dikasih pointer. Nah, ini lordosis, ini kyphosis, ini lordosis. Ya. Kalau alignmentnya seperti ini, maka bebannya ketika sampai sini dia bagi ke sana. Kalau bebannya sampai sini dia bagi ke sana. Kalau bebannya sampai di sini dia bagi ke sana. Jadi beban yang ke bawah berkurang. Tapi kalau lurus, ya, ada itu yang lurus itu, maka seluruh beban tertumpu di daerah sini. Di daerah sini. Nah, beban yang sini akan menyebabkan diskusnya atau korpusnya menerima beban menjadi sempit, atau bahkan kerusakan anulus menjadi HMP. Bagian-bagian dari vertebra tadi sebagian besar sudah saya sebutkan. Ada korpus, ada proses transversus, ada pedicle, ada proses articularis superior dan inferior, itu yang menghubungkan antara vertebra atas dan bawahnya. Foramen vertebra, foramen transversalis itu ada di proses transversus cervical. Kemudian diskus intervertebra pada foto ronsen tidak tampak, hanya tampak lusen karena di situ terdiri dari anulus, nukleus pulposus yang tulang rawan dan nukleus pulposus. Nah, ini corpus lumbar ya, ini medulla spinalis. Medulla spinalis berakhir di konus medularis di setinggi lumbal 3. Ke bawahnya tinggal fili cordalis. Jadi makanya kalau ambil LCS itu di diskus intervertebral lumbal 34 atau 45 itu karena di sini tidak ada medulla spinalis, yang ada fili-fili yang berupa serabut-serabut kecil, jadi tidak tertusuk. Ini potongan melintang dari corpus vertebra, ini anulus vertebra, ini nukleus pulposus. Nah, ini terjadi penonjolan, ini HMP ini. Ini di vertebra ini adalah foramen vertebralis yang isinya medulla spinalis. Nah, ini nervus spinal ini tadi keluarnya lewat foramen intervertebra. Ke belakang ini adalah proses spinosus, ini proses transversus. Nah, ini yang pedicle tempat persendian tadi. Ini daerah lumbar ini. Vertebra thoracal.
Vertebra turakal mempunyai khususan karena dia menjadi perlekatan kosta, ya. Dari kosta 1 sampai kosta 12 itu melekat di sana. Selain melekat ke pedikel juga melekat ke prosesus transversus. Ada 12 ya, 12 semuanya tempat pelekan kosta 1 sampai 12. Posisinya kipusis. Kita lanjut ke vertebra lumbal. Vertebra lumbal, nah ini lumbal. Vertebra lumbal, lainnya lordosis gitu. Tapi variasinya banyak, ada yang lurus begini, ada yang lurus lalu nepuk begitu. Ini adalah corpus vertebra, ini discus intervertebra, ini prosesus spinalis ya. Pedikel di sini. Nah, ini foramen intervertebra pada lumbal tampak, tapi sebenarnya hanya muaranya, osteomia saja. Nah, ke bawah ini sacrum. Sacrum merupakan satu tulang, ya, satu tulang terdiri dari lima tulang, ya. Ini corpus, ya. Ini prosesus spinosus, ini sacrum, ini discus intervertebra. Sacrum terdiri dari 5 buah vertebra yang menyatu membentuk satu buah tulang dengan alignment hiposis. Terakhir bersedia adalah coccygeus. Coccygeus itu bentuknya variasi yang banyak. Ada yang hiperfleksi, ada yang lurus, ada yang hiperekstensi. Nah, saya contohkan kelainan-kelainan yang sering dijumpai. Ya. Nanti kalau kita memeriksa ini skoliosis, ya. Skoliosis adalah lengkungan ke samping dari tulang belakang. Jadi kolumna vertebralis yang melengkung ke samping membentuk alignment di samping, itu kita sebut skoliosis. Sebagian besar tidak diketahui sebabnya, ya. Terjadi hanya pada wanita, pada remaja, yaitu pada usia-usia yang jadi percepatan pertumbuhan tulang, ya. Kurva mayor itu yang letaknya jauh, kurva minor yang letaknya dekat dengan ini gambar foto ronsen dari sebuah skoliosis. Ya. Setiap ada skoliosis pasti ada rotasi dari korpus. Biasanya pada kurva mayor. Kalau ini benar, tidak skoliosis, ini tempat skoliosis, maka di kurva mayor ini ada rotasi. Ya. Karena rotasi lalu arahnya kalau dari depan seperti oblik gitu. Ini tidak, ya. Nah, di sini ada rotasi. Kalau double gitu, nah ini rotasi, di sini rotasi. Gitu. Nah, klasifikasi ini ada tergantung derajatnya. Ya. Di bawah 20% itu dianggap derajat ringan, 20-40% itu sedang, lebih dari 40% itu berat. Ya. Bagaimana ngitung derajatnya? Kita buat begini. Kita tarik garis di vertebra yang masih tidak rotasi, di awal skoliosis. Di bawah juga dibuat gitu. Lalu vertebra ini dihubungkan, mestinya ini bisa dihubungkan ke sana. Tapi kalau derajatnya ringan seperti ini, kesananya jauh nih. Nah, jadi di luar gambar. Nah, supaya bisa digambar, kita buat garis tegak lurus sini. Ini tegak lurus ke sana atau di sini lah. Boleh di sini, boleh di sini. Ini buat garis tegak lurus, ini garis ini buat tegak lurus, di sana juga buat tegak lurus. Nah, sudut yang dibentuk arah ini dan ini itu adalah sudut sama dengan sudut ini. Nah, itu berapa derajat? Itu derajat dari skoliosisnya. Ini metode Kopp, ya.
Cederdorff atau Risser Ferguson, ya. Ringan kurang dari 20 derajat, sedang 20 sampai 50 sini, di atas 50 itu berat. Nah, karena ada skoliosis, tentu akan mempengaruhi organ di dalamnya. Ya. Kalau skoliosis berat gitu, ya, coba ini saja jantung sudah bergeser ke sana. Apalagi berat seperti itu, ya. Jadi jantung, paru-paru akan mengalami modifikasi dan umumnya menjadi sempit sehingga akan terjadi gangguan kardiovaskular. Oke. Fraktur yang banyak terjadi. Fraktur bisa langsung, jadi vertebranya mendapat trauma langsung, menjadi seperti fraktur tulang yang lainnya, ya, terjadi bentuk fraktur yang tidak teratur. Tapi yang sering terjadi pada vertebra adalah fraktur aksial, ya. Fraktur aksial, fraktur yang terjadi karena tekanan vertebra dari atas ke bawah, ya. Seperti tadi karena alignmentnya lurus, jadi tekanannya banyak. Orang-orang seperti itu kalau jatuh terduduk atau jatuh berdiri, terjadi kompresi fraktur mudah karena tulang vertebra itu spongius, ya, jadi lebih mudah terjadi kompresi fraktur. Nah, kompresi fraktur di sini menjadi pipih, ini fraktur lama, ya, jadi sudah terjadi kalus. Kompresi begini tulangnya menjadi pipih, wedging ini ke arah depan, Tapi kalau luar biasa dia bisa ke arah belakang. Kalau ke arah depan tidak masalah karena di sini organ-organnya jauh. Tapi kalau di sini di belakang ini adalah medula spinalis, ya. Di belakang vertebra ini di sini medula spinalis. Nah, kalau fragmen fraktur mendesak ke belakang, dia mendesak ke dura mater dan medula spinalis, terjadi gangguan neurologi. Atau kalau frakturnya tidak terjadi fraktur atau cukup kuat, justru yang rusak adalah diskusnya, ya. Diskusnya yang mendapat tekanan, ya. Diskus ini mendapat tekanan, lalu nukleus prolifus ini rusak, nukleus prolifus mendesak ke belakang. Itu yang sering terjadi. Jadi di sini ada dua aspek, yaitu fraktur tulangnya, vertebranya, dan fraktur trauma pada medula spinalis. Biasanya pasien seperti itu fatal, ya, dia pasti akan terjadi paraplegi, ya. Biasanya setelah dia datang diobati, kadang-kadang dokter yang bisa memberi pertolongan langsung adalah memperbaiki frakturnya. Jadi vertebranya ini ditarik ke sana, ini tarik sana, kemudian difiksasi pakai plate, ya. Lalu yang mendesak ke sana otomatis berkurang, gitu, ya. Tapi jangan lupa bahwa kelainan medula spinalis yang terjadi itu permanen. Jadi harus diberitahu kepada pasiennya bahwa parapleginya kemungkinan dengan dioperasi pasang plate itu tidak bisa terbaiki, tidak bisa diperbaiki. Tapi kalau dipasang plate, ya kesembuhannya akan lebih cepat, ya, mobilitasnya bisa lebih cepat, jadi nanti dia bisa direhabilitasi lebih baik, jadi dia menjadi disabilitas tapi bisa mandiri. Nah, ini ya, fraktur yang ringan seperti ini mungkin keluhan neurologi tidak ada saat itu, ya, tapi karena dia fraktur tentu ada reaksi penulangan. Nah, reaksi pertumbuhan kalus itu bisa disalah-salahkan, nah, akhirnya kalus yang di sini juga mendesak ke medula spinalis. Ini corpusnya pipi, ya, corpusnya pipi, pembentukan kalus karena proses perbaikan dari tulang bisa saja mendesak ke medula spinalis di belakang sini.
Yang ini foto lateralnya. Kadang-kadang yang seperti ini pasiennya tidak mengeluh, hanya sakit ya sebentar seperti sakitnya trauma tulang, tapi nanti beberapa tahun kemudian baru ada keluhan-keluhan radikuler, neurologi. Radang spondilitis ya, kebanyakan karena TB. Radang pada vertebra. Kalau radang pada vertebra biasanya tidak berdiri, biasanya dia meluas ke jaringan-jaringan sekitarnya, membentuk abses brodi, terus dingin. Ya. Nah, pada foto ronsen hanya bisa melihat tulangnya, ada kerusakan tulang-tulang seperti osteomelitis dan sebagainya. Tapi pada foto MRI kita bisa melihat perluasan kelainannya. Jadi kalau lihat ini kategori normal, ini sudah mulai tidak normal. Lisis di sini, jadi ini ada osteomelitis. Nah, nanti ada proses penyembuhan, ya, terbentuk kalus-kalus yang mendesak ke medula spinalis. Jadi keluhan neurologi terjadi juga pada abses. Ini absesnya di sini. Absesnya di sini, ya, penyembuhan atau karena trauma tidak stabil, ya, akibatnya ada pendesakan medula spinalis, akhirnya gangguan neurologisnya juga ada. Spondylosis, nah ini yang sering terjadi. Spondylosis itu akibat pertumbuhan penulangan osteofit ya. Jadi pertumbuhan osteofit pada orang-orang tua menyebabkan gangguan radikuler, jadi terjadi nyeri-nyeri radikuler. Ini vertebra, ya. vertebra lumbal ini mungkin ya. Nah, ini osteofitnya di sini. Ini kadang-kadang osteofit ini dia nyambung menjadi bamboo spine. Ya, ini osteofit. Nah, pertumbuhan seperti ini itu tentunya sudah bertahun-tahun, mula-mula dikit gini ya. Nah, kita tahu di foramen di sana belakang sana kan ada nervus spinal. Nah, ini yang saya bilang tadi, pendesakan oleh osteofit yang menyebabkan nyeri radikuler itu di sini. Pada foto ronsen seperti itu. Ya. Ini osteofitnya. Ini osteofit. Kalau ini nyambung menjadi bamboo spine. Ini proses spinalis. Ya. Proses spinalis. Ya. Nah, proses spinalis. Spondylolistisis ini juga sering terjadi. Dislokasi sebetulnya, dislokasi dari korpus vertebra di atas terhadap di bawah. Karena pedikelnya terjadi dislokasi, maka dia posisi ke depan, tergelincir ke depan, yang atas tergelincir ke depan. Karena ini kan lumbal sering kan kiposis lordosis seperti itu. Jadi korpusnya tergelincir ke depan ya. Kalau korpusnya ke depan ya mestinya pedikel dan sebagainya juga ikut ke depan, akhirnya medula spinalis yang ada di sana ya teriritasi. Jadi ada keluhan radikuler. Ini jadi sempit ya. Ini korpusnya. Ini bisa dibagi derajatnya 4 ya. 50%, 75%, 25%. Grade 1 25%. Ini grade 1 2 ini sudah hampir 50%. Ini spondylolistisis. Ini spondylolistisis. Sorry katanya. Ini vertebra di atasnya. Ini mungkin karena fraktur ya, dia tergeser ke depan. Ini vertebra di bawahnya. Jadi kalau ini separuh ini 50%, ini mungkin ya grade 1 2 jadi sudah 30% lebih. Kalau ini sampai di sini ya tapi fatal biasanya. Ini spondylolistisis. Foto lateral lebih mudah. Nah, HNP sering terjadi
HNP kadang-kadang ya karena banyaknya, lalu banyak dokter minta dan mengharapkan bisa terdiagnosa pada foto vertebra. Tidak tahu karena mungkin di sana MRI tidak ada atau meyakinkan pasien sehingga diminta foto vertebra. Padahal foto vertebra tidak bisa memperlihatkan HNP. Yang bisa memperlihatkan HNP adalah foto MRI seperti itu. Ini MRI. Ya. Ini vertebranya, ini medula spinalusnya, ini LCS, ya. Ini nukleus pulposusnya atau anulusnya mendesak ke dura mater sampai ke medula spinalis. Ini sudah teriritasi. Ini HNP. Biasanya bisa dilihat pada MRI. Ya. Kalau kita lihat coba diskusnya ini dengan ini, ya tidak sempit juga. Ya, kan logikanya kalau anulus pulposusnya pecah hilang, tidak menyangga kan jadi korpus satu dengan lainnya menjadi sempit. Tapi ini kan tidak sempit. Jadi foto polos saja tidak bisa menunjukkan adanya HNP. Jadi harus MRI. Kalau tidak ada MRI di situ, kenapa dokter bisa mendiagnosis? Ya secara klinik. Setelah klinik diperiksa neurologi, ada gangguan neurologi, arahnya di mana, gitu. Kan dokter kan sudah hafal kalau diskus intervertebra 4-5 itu gangguannya di mana. Gitu. Sering terjadinya di situ 5S1. Oh, yes. Ini terakhir saya menunjukkan ini karena topik kita sebenarnya kan vertebra. HNP banyak, jadi kebanyakan dokter mengharapkan pemeriksaan vertebra bisa mendiagnosis HNP. Harapannya pasien apalagi seperti ini. Tapi kenyataannya, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya ini yang bisa saya sampaikan. Pada kesempatan lain mungkin kita bisa memperbaiki, bisa memperbaiki lagi sehingga menjadi sempurna, atau barangkali ada pendapat-pendapat lain pada kesempatan besok-besok kita bisa sisipkan. Ini yang bisa saya lakukan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita dan buat pasien-pasien kita, ya, pasien-pasien saudara yang kelak dengan wawasan yang luas seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat menjadi berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.